tidur ya? Alhamdulillah semuanya keluarga ada sehat? Rumah gimana rumah? Ada yang sebagian, tapi ada yang parah banget sampai rasa? Enggak. Alhamdulillah ya, kita semua masih diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah semua sudah hadir hari ini dan bisa sekolah seperti biasa. Ada quotes yang Ibu tampilkan. Silakan yang mau baca siapa? Aku, Bu. Oke, jawabin aja. Berdoa saja tidak cukup. Belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa Anda serius belajar. Oke, coba ingat kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Novel. Bagus ya. Novel itu apa? Karya imajinasi. Imajinasi terus sama fiksi terus apa lagi? Novel. Coba kalian amati video yang tadi ditampilkan. Mereka bikinnya kayak, oh berarti orang-orang di Cianjur itu melakukan dosa. Jadi itu memang ada yang berpikir seperti itu. Padahal menurut penelitian ada yang mengatakan adanya patahan sesat imajinasi. Tapi Putri berpikir bahwa ada perbuatan yang kita lakukan merupakan dosa sehingga Allah memberikan kita peringatan ya agar kita kembali mengingat Allah. Nah, kenapa sih Ibu nanyain, bertanya kenapa kita membahas gempa belum? Ibu berbicara seperti itu karena hari ini kita akan mempelajari sebuah masalah mengenai artikel yang bertujuan adalah kalian itu mampu menemukan fakta dan opini dari sebuah artikel yang dibaca, kemudian dapat menyimpulkan fakta dan opini dari artikel yang dibaca. Amati gambar. Apa yang terjadi? Rumah roboh. Perjalanan dari sekolah ke rumah melewati hal-hal seperti ini ada ya, mungkin tetangga kita yang sekarang sudah merasakan rumahnya kan yang baik. Sekarang kita akan membahas masalah yang sedang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gempa bumi. Karena dengan adanya gempa bumi di Cianjur ya, di sekolah kita juga terjadi, itu bermunculan hoax ya. Lihat nggak di sosial media? Ada muncul hoax apa? Padahal itu hoax. Kemudian apa lagi? Angin pemilu yang disebarkan melalui video, padahal itu hoax juga. Kemudian saya sampaikan terima kasih Ya, bagaimana perasaan kalian setelah melihat tayangan? Tapi faktanya setelah diselidiki sampai ke 225. Ya, sekarang kita membuat kelompok. Silakan bentuk kelompok. Ya, boleh ya lampunya dirapikan. Dari yang informasi apa yang kalian peroleh? Silakan. Katakan. Oke, silakan. Gempa susulan terjadi sebanyak 288 kali. Informasi yang diperoleh oleh kelompok 2 bahwa gempa susulan terjadi 285 kali. Lalu itu dari hari pertama gempa sampai tanggal 21 November. Bukan dari jam 00 WIB sampai 16 WIB. iya.
Dari tes kelompoknya Zakira. Silakan ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, Dari kelompok keempat, dari hasil analisis tadi kelompok 1, menurut Putri sudah sesuai karena tadi yang mengenai opininya itu belum jelas gitu. Kemudian dijelaskan oleh yang BMKG itu. betul tidak? Iya. Kenapa disebut opini sementara di sini ada angka? Oke, satu ngomong lagi aku ke depan silakan untuk presentasi fakta dan boleh. Diusahakan kalau bisa cari ide yang lainnya yang sama. Ya. Kita nanti ya. Nama saya Zahra Putri dari kelompok 4, izin menyampaikan fakta dan opini dari yang tadi dibaca. Faktanya dari pengamatan BMKG sejak pukul 00 WIB hingga 16.00 WIB pada Minggu tercatat 15 kali gempa susulan dengan 2 kali gempa dirasakan. Hingga saat ini tren kegempaan menurun. Ia menuturkan BMKG saat ini tetap melakukan pengukuran di lokasi kerusakan untuk bisa menilai korelasinya dengan dampak kerusakan akibat dari gempaan yang diterima di wilayah tersebut. Itu faktanya. Ya. Opininya, untuk saat ini dari kumulatif main shock atau gempa utama sampai dengan aftershock atau gempa susulannya, saat ini sudah tercatat 285 event, tetapi secara statistik 34% itu di hari pertama, jadi memang hari pertama ini berkontribusi cukup besar, sedangkan saat ini jumlahnya jauh sudah menurun. Kata Sigit dalam konferensi pers virtual yang diikuti di Jakarta pada hari ini. Ya, coba silakan. Ada yang mau masih tambahkan? Boleh? menurut saya yang dipaparkan oleh daerah Western benar. Dari faktanya karena itu ada sumbernya dari BMKG. Ya, jadi kalau sudah ada sumbernya itu termasuk fakta. Terlebih selain ada sumbernya ada Angkanya, ada waktunya juga. Lalu, siapa lagi kelompok yang depan ini mau menanggapi tidak? Ibu, oh boleh. Yang kedua tadi jangan sebutkan yang opini yang untuk saat ini. Itu udah jelas opini soalnya ada kata untuk saat ini masih sementara. Masih sementara, masih baru. Ya. Apakah fakta itu harus benar-benar terjadi saja atau masih ada perubahan ataukah memang kalau fakta itu harus tetap juga? Kalau fakta itu misalnya 50 orang meninggal itu harus tetap atau ada perubahan? Harus tetap meskipun Bagaimana kalau ada perubahan? sesuai waktu keterangan. Pada saat berita ini diturunkan, mungkin saja itu bisa jadi opini, tapi sebetulnya itu sudah menjadi fakta. Hanya saja ketika ada gempa susulan itu bisa menyebabkan korban tambahan dan datanya akan diperbaharui. Ya. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan hasil diskusi? Silakan. Kalau tidak ada, coba ya kalian simpulkan. Kan tadi di situ ada ya, menyimpulkan isi teks. Nah, coba simpulkan isi teks yang ada masalah gempa bumi ini. Ya, simpulan. Oh sudah, silakan. Ke depan. Bukan dengan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Nama Siti Nurul Haisa ingin menyampaikan kesimpulan yang terdapat dalam teks artikel yang baru saya baca. Berdasarkan artikel tersebut, susulan gempa yang terjadi sebanyak 285 kali, informasi tersebut disampaikan langsung oleh BMKG, sehingga informasi tersebut sudah betul dan bukan hoax. Kita harus memilah-milah informasi dikarenakan banyak hoax yang tersebar. Bisa. Beri tepuk tangan. Betul tidak? Betul. Ada tambahan atau sanggahan?
kesimpulan itu apa? Kesimpulan itu apa sih? Apa? Yang mencakup dari semuanya, informasi secara menyeluruh, ya, ya. Poin-poin penting, terus Tadi belum disebutkan nah, jadi ya sudah bagus, hanya mungkin belum bagus ya. Silakan duduk. Ada yang mau menyimpulkan itu berarti memberikan tadi poin-poin penting ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Naura dari kelompok 4 akan menyampaikan kesimpulannya. Setelah beberapa opini yang disampaikan, ini telah dijelaskan fakta dari BMKG mengenai hasil pengamatan bahwa gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat telah mengalami 285 kali gempa susulan dengan 321 warga meninggal dunia hingga hasil ketujuh atau minggu 11 orang ditanyakan hilang dan 108 luka berat. Silakan duduk. Sekarang kalian kerjakan dulu kuisis ya. Kuisis.